Selamat pagi semua, salam profit, saya Sinful dari platinumforex.id. Pagi ini ada notifikasi bagus dari WikiFX, salah satu penilai tentang regulasi broker. Jadi tema tentang notif kali ini adalah bagaimana crazy rich atau kaya instan dari investasi bodong yang bergerak di dalam dunia forex. Jadi kita sadar bahwa Indonesia itu banyak FOMO ya, atau ikut-ikutan, atau gampang diperdaya oleh sosok yang suka pamer ya, atau disebutnya crazy rich. Dia pakai Lamborghini, terus pakai Ferrari, terus hidupnya serba mewah. Memang di dalam forex biasanya yang benar-benar real trading di forex itu jarang pamer ya, atau hidupnya lebih nggak mau dikenal. Jadi ketika ada sosok yang ngajak-ngajak di dalam dunia forex, kemudian dia banyak melakukan flexing atau pamer kekayaan, itu pasti ada sesuatu tanda kutip di dalamnya. Oke, langsung saya bacakan. Kasus crazy rich bodong, 4 ditangkap, 2 menyusul. Abstrak dari WikiFX tanggal 22 bulan Agustus 2023. Abstrak, crazy rich yang melakukan penipuan investasi pada bidang trading forex telah berhasil mengelabui masyarakat Indonesia beberapa waktu yang lalu dengan iming-iming kekayaan singkat dan memamerkan harta. Crazy rich bodong ini telah sukses memikat para korbannya. Setelah 4 ditangkap, akan menyusul 2 lagi. Crazy rich bodong gunakan broker bodong. Munculnya penipuan investasi triliunan rupiah dengan modus iming-iming luar biasa dilakukan oleh crazy rich bodong dan berhasil menarik perhatian para korbannya. Hal ini karena cerita tentang kekayaan luar biasa dan penciptaan kekayaan yang menakjubkan selalu menjadi cerita yang diminati banyak orang. Daya pikat inilah menjadi dasar bagi skema investasi mereka untuk mengambil uang para korbannya. Sebagai informasi, broker forex yang digunakan oleh para crazy rich bodong untuk menjalankan aksinya ini semuanya ilegal di Indonesia dan memiliki. Di bawah ini adalah sosok para crazy rich yang berhasil dibekuk oleh pihak kepolisian beserta dengan broker bodong yang mereka gunakan. Yang pertama, crazy rich asal Bandung yang meraih popularitas melalui ajang bagi-bagi uang, sukses merugikan para korbannya hingga mencapai 24 miliar. Ini yang tercatat ya, saya rasa yang nggak tercatat lebih dari itu, karena yang tercatat biasanya yang melapor. Kalau yang melapor nggak tercatat ya karena hartanya atau asetnya aja jauh di atas dari 24 miliar. Kasusnya sempat menuai kontroversi karena hakim beranggapan aset yang diperoleh Doni bukan hasil tindak pidana. Penggunaan broker kuatek, Doni menawarkan trading dengan binary option kepada para korban. Restitusi bagi para korban pada kasus ini pun kandas karena aset pelaku yang disita dirampas oleh negara. Jadi memang di depan hakim itu buat pelajaran buat masyarakat supaya bisa membedakan mana yang benaran trading atau judi. Jadi aset disita negara tidak dikembalikan kepada korban ya, karena korban sudah tahu bahwa itu harusnya itu judi ya, dalam bentuk forex, bukan real trading. Inraken, crazy rich asal Medan yang terkenal dengan slogan "Wah murah banget", ini telah ditangkap karena kasus penipuan dan TPU aplikasi Binomo. Sama seperti Doni Salmanan, ia menawarkan trading forex dengan binary option kepada para korbannya. Broker yang digunakan adalah Binomo. Korban dari kasus ini pun dapat bernapas lega karena berhasil memperoleh restitusi. Jadi ini ada perbedaannya. Padahal ini saya kira ini sama ya, Inraken sama Doni Salmanan, karena memang mereka dapat keuntungan dari uang korban yang hangus, uang korban yang loss, terus duitnya dibuat bonus para afiliatornya. Ini berlaku di binary option. Kedua ini harusnya sama karena dua-duanya antara kuatek dan Binomo adalah jenis binary option yang kekayaan mereka dari sumber kerugian para member loss
membernya yang loss, duitnya masuk ke mereka sekian persen. Yang ketiga, Reza Paten 89 ini kasusnya robot trading ya. Reza Paten atau Reza Shah ini adalah Crazy Rich asal Surabaya yang ditahan karena kasus penipuan investasi trading forex menggunakan robot trading 89. Jumlah tersangka pada kasus ini mencapai 13 orang. Perkiraan kerugian para korban dari kasus ini mencapai 1,4 triliun lebih. Kasus ini sempat viral karena seretnya sejumlah nama selebriti investor seperti Atta Halilintar, Kevin Aprilio, sampai Mario Teguh. Dua tersangka pada kasus ini masih buron di negara lain. Di bawah ini adalah 3 broker yang digunakan oleh pelaku: Mas Global, Zentrade, dan Global Premier. Sebenarnya ada 4 ya. Saya lupa yang satunya. Memang semuanya broker-broker seperti Global, Zentrade, Global Premier, terus sebelumnya tadi Binomo, kemudian Quatek, itu skor di WikiEfek-nya juga jelek ya. Jadi kalau skor di WikiEfek jelek, memang indikasi itu ada sesuatu. Jadi kalau teman-teman beli broker, cek di WikiEfek dulu nilai poinnya berapa. Kalau 8 ke atas silahkan pakai, kalau di bawah 8 saya sendiri agak ragu. Yang keempat, Wahyu Kenzo, ATG Pantera Trade, Lego Market LLC. Wahyu Kenzo atau Dinar Wahyu Septian Devrik adalah Crazy Rich yang ditangkap pada kasus penipuan investasi robot trading ATG atau Auto Trade Gold. Korban pada kasus ini diperkirakan mencapai 25.000 orang yang tersebar pada beberapa negara dengan perkiraan kerugian mencapai 9 triliun. Berikut adalah broker forex gunakan: 1 Pantera Trades, Lego Market. Yang kedua, Lego Market LLC. Ini sebenarnya sama ya, sama-sama Lego Market ya. Memang brokernya yang dipakai cuma satu ya, setahu saya cuma Lego Market saja. Terkait kasus penipuan investasi robot trading ATG, Barreskrim Polri menetapkan 2 tersangka baru, yakni IG yang merupakan Crazy Rich Sumatera Utara dan LI merupakan Crazy Rich Tangerang. IG dan LI diketahui bertindak sebagai leader atau masuk ke dalam top tier dari skema Ponzi yang dijalankan menggunakan robot trading ATG. Jadi ATG ini ada penambahan tersangka lagi ya, IG sama LI. Iming-iming andalan Crazy Rich bodong. Penipuan investasi mencapai triliunan rupiah yang dilakukan para Crazy Rich bodong bukan hanya penipuan finansial. Mereka adalah skema yang direncanakan dengan hati-hati, yang dirancang untuk merugikan para korban. Jadi memang sebelumnya sudah dikonsep ini akan membuat bubble balon ya. Jadi balonnya kalau sudah mentok ya meletus, seperti karena bentuknya seperti MLM. Kesamaan dari iming-iming yang digunakan para Crazy Rich untuk mengelabui korbannya adalah sebagai berikut: 1, pamer kekayaan mewah; 2, testimoni palsu; 3, skema Ponzi atau piramid, ini MLM ya; 4, jargon yang kompleks dan misinformasi. Jadi misinformasi ini yang membuat masyarakat banyak terperdaya. Jadi malah yang benar-benar trading real, yang robot trading real itu terkelabui sama skema robot trading Ponzi seperti mereka ya. Kita sendiri Platinum Forex juga bahkan sempat dibanding-bandingkan apakah punya Platinum Forex itu sama seperti mereka atau tidak. Yang pasti kita berbeda. Kita pun sudah menginformasikan risikonya, tetap rata-rata mereka tetap banding-bandingkan, akhirnya banyak yang lari kena 89 atau ATG yang ujung-ujungnya ternyata itu Ponzi. Ya, penting bagi teman-teman bisa membedakan atau agar tidak misinformasi mana yang robot trading real dan mana robot trading yang palsu atau bodong yang bisa membuat teman-teman duitnya hilang kena scam ya. Di luar daya tarik kekayaan dan kemewahan, skema penipuan ini mengungkapkan sisi gelap dari upaya mencapai kesejahteraan. Dengan memahami taktik yang digunakan oleh para pelaku, meningkatkan literasi keuangan, dan meningkatkan kewaspadaan, kita dapat terhindar dari skema penipuan semacam ini. Jadi memang teman-teman kalau literasinya bagus, suka ngecek-ngecek dulu mana yang benar atau mana yang Ponzi, mana yang money game. Kalau pengetahuan dan literasinya bagus,
harusnya sih aman dan nggak kena tipu ya. Waspada broker bodong, cek di WikiFX. Memang broker-broker yang disebutkan di atas tadi seperti Lego Market, terus Max Global FX, Gentrade Global Premier, itu secara skor di WikiFX juga memang tidak bagus ya, termasuk Quotex dan Binomo. Jadi di WikiFX sendiri sudah mengulas bahwa broker itu tidak ada regulasi, yang kemungkinan jika broker tidak ada regulasi ujung-ujungnya akan scam. Ada beberapa yang berkomentar bahwa WikiFX memihak atau WikiFX tidak netral, tetapi menurut saya belum ada tim penilai tentang regulator broker yang bisa menyamain WikiFX. Meskipun dengan kekurangan WikiFX, bagi saya itu tertutupi dengan kelebihannya yang dia bisa mendetailkan regulasi-regulasi broker, mana broker itu yang broker benar atau broker tidak, itu sebenarnya sudah cukup ya. Daripada tidak ada pegangan, lebih baik ada yang bisa diandalkan untuk bisa menilai mana broker yang benar, broker yang tidak benar. Salah satunya adalah dengan kita ngecek dulu di WikiFX. Jika ada penawaran atau teman-teman pakai produk forex dengan broker apapun yang teman-teman ragu, silahkan cek di WikiFX. Sekian, terima kasih, sama profit.